Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan zat suatu benda berdasarkan perilaku partikel pada suatu benda. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang perubahan zat suatu benda berdasarkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah siap belum? Ya sudah, yuk kita simak video berikut ini. Oke, baik anak-anak. Mari kita belajar tentang perubahan zat suatu benda berdasarkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pasti kalian sering kali menemukan atau melihat benda-benda yang mengalami sebuah perubahan, padahal tidak ada tindakan apapun yang diberikan. Ayo, contohnya apa saja? Yang pertama, misalkan ada sebuah roti yang diletakkan di meja dan dibiarkan selama berhari-hari, maka akan mengalami sebuah pembusukan, yaitu dengan munculnya jamur atau bisa disebut dengan roti berjamur, seperti itu. Yang kedua yaitu makanan yang dibiarkan berlarut-larut akan menjadi basi. Dan contoh yang lainnya yaitu besi yang berkarat. Seperti itu. Nah, selanjutnya benda-benda tersebut seringkali mengalami sebuah perubahan. Nah, perubahannya apa saja? Perubahannya ada yang bersifat langsung dapat kita amati, tapi juga ada yang memerlukan waktu yang begitu lama. Nah, perubahan benda-benda tersebut bisa dikatakan sebagai perubahan materi atau perubahan zat. Seperti itu. Nah, sekarang contohnya. Nah, pada contoh pembakaran kertas, kita dapat mengamatinya secara langsung dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai perubahan zat atau materi yang berlangsung cepat. Nah, sedangkan contoh yang memerlukan waktu lama itu apa ya? Contohnya yaitu proses berkaratnya besi, seperti itu yang memerlukan waktu yang begitu lama. Nah, dari contoh-contoh tersebut, maka dapat dikatakan sebagai perubahan zat benda berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan perubahan fisika? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak membentuk zat baru. Seperti itu. Dan komposisinya bagaimana? Komposisi pada zat tersebut juga tidak akan berubah. Contohnya seperti es yang mencair. Nah, pada es yang mencair ini, baik dalam keadaan padat atau dalam keadaan sudah mencair, tetap komposisi pada zat tersebut berupa apa? Berupa zat cair, seperti itu. Jadi es batu yang awalnya menjadi es batu itu terbuat dari zat cair, dan pada saat meleleh atau pada saat mencair itu juga komposisinya sama, yaitu dari zat cair. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya ada menguap, mengembun, menyuplim, membeku, dan mengkristal.
Jadi contoh-contoh tersebut merupakan contoh perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika itu sebuah perubahan zat yang tidak membentuk zat baru. Nah, sekarang kita membahas tentang perubahan kimia. Apakah yang dimaksud dengan perubahan kimia? Coba kalian simak contoh berikut ini. Nah, pada peristiwa kayu yang dibakar, pada kayu sebelum dan sesudah dibakar, apakah menghasilkan zat yang sama? Tentu saja tidak. Loh, kok bisa? Kenapa? Kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum dibakar, kayu tersebut mengandung serat selulosa. Apa itu serat selulosa? Serat yang menyebabkan kayu itu keras. Tapi setelah dibakar, kayu itu berubah menjadi arang. Nah, arang tersebut bisa dikatakan sebagai karbon. Jadi yang semula kayu yang sebelum dibakar yang sebelum dibakar tersebut kayu mengandung serat selulosa yang mengakibatkan kayu tersebut keras. Maka setelah dibakar terdapat zat baru yaitu karbon yang mengakibatkan kayu tersebut menjadi arang seperti itu. Dengan demikian, proses pada pembakaran kayu yang diperoleh zat baru memiliki sifat yang berbeda dari zat sebelumnya. Jadi zatnya berbeda dari zat sebelumnya. Nah, dari proses pembakaran kayu tersebut merupakan contoh dari perubahan kimia. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menimbulkan atau yang membentuk zat baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri dari zat yang mengalami perubahan kimia? Jika kita bisa membahas sebelumnya tentang perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak membentuk zat baru, maka dapat dikatakan ciri-ciri dari perubahan fisika itu komposisi pada zat tidak akan berubah dan tidak membentuk zat baru. Maka pada perubahan kimia ini kita dapat memahami ciri-cirinya, yaitu yang pertama terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, keempat terjadinya perubahan warna, dan yang kelima terjadinya perubahan suhu. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Jika kalian menemukan suatu perubahan yang ada pada suatu benda atau suatu peristiwa perubahan zat benda yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dapat dikatakan sebagai perubahan kimia pada suatu zat benda. Jadi kesimpulannya apa hari ini anak-anak? Kesimpulannya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak terbentuk zat baru atau tidak menimbulkan zat baru. Dan yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asalnya. Seperti itu anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Alfi. Jika ada salah katanya Bu Alfi mohon maaf ya anak-anak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.